Perkenalkan, nama saya Muklis Imzani Taman Najib. Perkenalkan, nama saya Rebi Hadinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Awalia Kurniasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Febianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. teman-teman dan semuanya. Di sini saya sebagai wawancara akan mewawancarai Kak Siva sebagai narasumber ya. Bagaimana Kak Siva kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kak Siva ini dari mana Kak sebelumnya? Saya asal dari Karawang, Karawang ya, ya. masyarakat Karawang. Terus kemudian saya juga sebagai mahasiswa di Jakarta. Alhamdulillah. Ya. Jakarta mahasiswa loh, luar biasa kita bisa bertemu dengan mahasiswa Jakarta. Iya, terima kasih kali. Baik, di sini saya mungkin tidak hanya berbicara atau ngobrol, namun kita di sini akan berdiskusi ya, sesi pertanyaan dan sebagainya dan mewawancarai gitu. Kak Siva, kita pasti selalu mengenal dan selalu tahu gitu. Sekarang itu situasinya pandemi, betul ya? Betul, Ya. betul sekali. Di pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, betul Betul. ya, dengan sebaik-baiknya. Bahkan pemerintah pun mengeluarkan peraturan undang-undang ya. Agar apa? Agar kita terjauhkan dari segala penyakit dan wabah. Iya. Nah, dan kita sebagai warga negara ya, betul ya, kita warga negara Indonesia khususnya ya, harus mematuhi peraturan tersebut. Contohnya misalkan seperti menjaga jarak, terus menggunakan masker, mencuci tangan, terus apalagi dan sebagainya. Nah, karena kita sudah mengetahui pandemi seperti ini, bahkan sudah berapa tahun ya pandemi seperti ini? Sudah hampir 3 tahun. 3 tahun yang lalu ya. ya. Dan sekarang sudah mulai membaik ya keadaannya, alhamdulillah. Nah, mungkin menurut Kak Siva nih, saya ingin bertanya Kak Siva ya. Iya. Bagaimana menurut Kak Siva keadaan kehidupan di masyarakat di saat pandemi dan sebelum pandemi? Baik, saya tanggapi ya. Iya. Jadi masyarakat sebelum pandemi dan sesudah pandemi memang jelas berbeda, yang tahu berbeda. Jadi awal adanya pandemi itu membuat kita sebagai masyarakat terbelenggu dengan adanya pandemi, karena memang sistem peraturan di setiap kota atau di setiap daerah itu berbeda-beda. Beda-beda. Iya, kadang-kadang kan di sini di Karawang zona merah, nanti di Jakarta Betul sudah sekali, ya. sudah mereda, dan Iya. kemudian di mana lagi sudah aman gitu, dan Iya. dan terbalik semua seperti itu. Sedangkan kita sebagai masyarakat Indonesia kadang-kadang mempunyai kadang ada keperluan ya ke kota lain. Contohnya Iya. saya itu tinggalnya di Karawang, Betul sekali. dan saya itu kuliah di Jakarta. Dan alhamdulillah di Karawang ini zonanya masih zona aman kemarin, dan walaupun sempat zona merah. Iya, betul. Dan di Jakarta karena populasinya banyak ya, jadi sehingga tidak bisa dilewati oleh siapapun ya, khususnya zona merah. Nah, dengan adanya kebijakan seperti itu, saya sebagai masyarakat biasa dan bersekolah di sana sangat keberatan atau terbebani dengan adanya PSBB seperti itu. Nah, dan mungkin kalau seperti kemana-mana kan sekarang itu dibatasi harus berapa orang dan harus siapa aja. Kan kalau sepertinya anak kecil kan rentan ya Karebi, dan anak sepertinya yang lansia juga sangat rentan sekali kalau sepertinya kemana-mana. Dan saya terbebaninya dengan adanya swab Karebi. Oh iya, swab. Iya, swab itu kan kalau sepertinya di masyarakat seperti saya, itu lumayan biayanya lumayan cukup tinggi, mahal, sehingga memberatkan warga sekitar ya. Iya, nah, dan kalau sepertinya swab kan bukan hanya untuk sekali 2 kali aja, setiap kita bepergian kemanapun itu harus wajib ada. Tapi kan Kak, itu swab. kan tujuannya untuk kesehatan Kak sebenarnya. Iya, itu tujuannya betul untuk kesehatan, tetapi kalau sepertinya untuk kesehatan berulang-ulang kali terus di swab juga, saya sebagai masyarakat Indonesia sangat keberatan sekali. Mungkin harusnya
pemerintah mungkin harus mengeluarkan opsi ya, Nah, iya atau mungkin. terjamin lah gitu Iya, ya untungnya. terjamin. Mungkin kalau sepertinya ada swab Nah, gratis. mungkin masyarakat Ah. pun merasa Iya. nggak terlalu terbebani mungkin ya. Nah, iya, Iya. seperti itu sih beratnya. Kalau itu kan khusus pandangan saya sebagai masyarakat. Sekarang saya melihat dari sisi pendidikannya Kak Rebi. Saya melihat pendidikan adik saya, khususnya adik saya tuh bersekolah baru kelas 4 SD. Oh, 4 SD. Iya, naik ke kelas 5 SD. Dan anak SD itu masih rentan sekali, minim pendidikannya, Iya, minim betul pengetahuannya. sekali. Sangat disayangkan kalau sepertinya dengan keadaan pandemi ini dia harus belajarnya harus menggunakan Secara handphone. luring ya, Iya, daring. Sedangkan luring itu hanya gurunya menerapkan tugas saja, Betul sekali. tidak secara langsung memberikan materi karedi. Nah, jadi anak SD itu, khususnya untuk anak SD itu menjadi bahannya kalau di handphone itu main game, Betul bukannya sekali. belajar karedi. Ketika Nah, sudah kayak dilepas gitu. ya Iya. sama guru, tiba-tiba tidak ada dari orang tua pengawasan, Iya. otomatis anak tersebut terbuka keluar ya, bebas. Betul kamu Ini memang. betul. Itu yang menjadi poin utama kerugian pandemi. Betul sekali. Harusnya adanya, tapi kasih Pak, ketika di saat pandemi ini, Iya. maka otomatis namanya teknologi itu semakin canggih. Betul. Contohnya misalkan yang tadinya kita pembayaran atau daftar secara offline, namun ketika pandemi ini secara online, betul ya? Betul. Yang saya tahu ya, bukan apa-apa serba online. Iya, betul sekali. Kayak sekarang itu diterapkan kayak sistem drive-thru betul. kalau makan. Nah, jadi memudahkan kita untuk tidak mengantri dan lain-lain. Jadi otomatis semakin meningkat zaman ini ya, semakin maju gitu. Iya, betul Karedi. Kalau berarti keuntungannya memang di sisi seperti itu. Transaksi secara online, terus kemudian belanja secara drive-thru dan lain itu memudahkan masyarakat sekali untuk di zaman ini. Saat pandemi ini ya. Iya. Makasih Pak. Tadi kita sudah tentang saat pandemi. Kalau misalkan sebelum pandemi seperti apa ya? Menurut kasih Pak sebelum pandemi. Justru dengan waktu tidak ada pandemi itu sangat bebas sekali Karedi. Jalan-jalan kemanapun, kerumunan dan lain-lain, tidak menjaga jarak, tidak menjaga kesehatan itu sangat yang sakit, yang sehat itu biasa saja. Ya, dengan adanya pandemi ini kita bisa menyadari kita kan kalau sebenarnya sakit gak boleh kemana-mana nih, karena memang kalau sudah dipositifkan harus dijauhkan dari orang-orang lain. Bagusnya jadinya penyakit itu tidak menular walaupun bukan pandemi aja. Pada dasarnya virus yang kita ketahui itu banyak virus sebenarnya Karedi. Yang harus ditakuti sebenarnya bukan virus corona aja. Iya, karena corona ini dampaknya sangat cepat dan cepat menular sehingga ditakutkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, bahwasannya kan virus ini sangat banyak sekali, bakteri, virus ya. Harusnya kita walaupun tidak ada virus corona ini pun harus tetap menjaga kesehatan. Kayak gitu pada ini. Menurut Kasipa nih, karena kita sudah berbincang-bincang saat pandemi dan sebelum pandemi, menurut Kasipa lebih baik ketika pandemi atau sebelum pandemi? Dengan Kasipa sebenarnya. Iya. Justru saya menanggapinya kalau dari sisi sebelum pandemi kan tidak ada angka kematian yang banyak Karedi. Dan sekarang justru pas ada pandemi itu semakin meningkat angka kematian di Indonesia. Dan menyerangnya pun bukan di Indonesia aja, khususnya di negara lain pun sudah banyak. Itu yang menjadi ruginya. Mungkin yang untuk ada keuntungannya pasti ya, yaitu masyarakat Indonesia itu semakin sekarang antusias menjaga kesehatannya. Contohnya jadi kan ada menyadarkan diri masyarakat Indonesia karena takut terkena virus, jadi ketemu sama orang ini pun kadang-kadang menjaga dulu. Hanya dia waspada ya, waspada kan kalau dulu gitu. Sebelum pandemi itu tidak waspada gitu, ketemu orang siapa aja biasa. Apalagi ada gitu. Faktor makan ya, ya tadinya nggak cuci tangan, dicuci tangan. Kan di sebelum pandemi itu tidak ada penerapan 5M. Semenjak adanya pandemi yang 5M ya, memakai masker, mencuci tangan. Khususnya apalagi kan warga negara Indonesia itu jarang sekali minum vitamin Karedi. Betul sekali. Semenjak adanya pandemi ya. Madu,
terus kemudian vitamin C, masker itu menjadi laris manis, dan hand sanitizer yang kita tahu. Biasanya kan kalau makan warga Indonesia itu belum cuci tangan biasa aja. Tapi semenjak sekarang adanya pandemi, tempat cuci tangan kan di mana aja kali ini. Padahal itu memang harus diperlukan sebelum adanya pandemi itu harus seperti itu. Karena butuh kesehatan juga. Iya, ya. betul. Selanjutnya ya, yang saya ingin tanyakan, ketika pandemi seperti ini, ya sudah tiga tahun yang lalu, ya, apakah ada dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan lingkungan Kasipa sendiri? Oke. Ada nggak tuh? Dampak buruknya itu lebih ke pendidikan sih, ada di banyaknya. Kalau di masyarakat, alhamdulillah di masyarakat yang saya tempati itu biasa kayak umumnya gitu, pada umumnya. Mungkin nggak tahu ya kalau di kota Karibi karena saya tinggalnya di kampung gitu. Jadi masih tetap optimal aja. Hanya itu pendidikan yang terbatas. Pendidikan yang sangat minim sekali ya. Terbatas sih Karibi. Betul. Iya. Berbeda dengan pendidikan yang terbeda sebelumnya ya. Iya. Ada pengawasan, kemudian ada pendampingan. Namun sekarang berbeda ya. Berbeda sangat. Sehingga ya anak-anak itu terbebas ya. Iya. Kalau untuk kehidupan kemasyarakatannya mungkin karena saya tinggal di kampung gitu, jadi itu nggak terlalu terbatasi seperti yang di kota-kota mungkin kayak di Jakarta dan lain-lain. Gitu. Berarti ada positif dan negatifnya juga. Iya. Ya. Terus. Mungkin Kasipa, terima kasih banyak ya atas pertanyaan yang luar biasa ya, yang membuat kita pengetahuan kita jadi terbuka karena Kasipa ini. Ya, terima kasih Karibi. Saya juga mohon maaf ya. Ini adalah apa yang saya lihat saja di lingkungan saya sendiri. Ngomong-ngomong Kasipa dari prodi mana ya? Saya prodi biologi. Oh, luar biasa biologi. Jadi pantas Kasipa ini bisa membaca dan menyampaikan. Luar biasa. Saya sempat belajar Karibi tentang virus ini. Luar biasa. Ya karena memang dasarnya virus itu banyak. Kita harus itu menjaga kesehatan ya, walaupun tidak ada virus corona dan lain-lain, pada dasarnya virus itu ada di sekitar kita. Betul. Dan hidup bersama kita. Betul. Itu manfaat buat kita ya. Iya. Apa yang Kasipa sampaikan ke kita itu luar biasa pengetahuannya ya. Kalau ada apa-apa dan kurang dalam pertanyaan mungkin bisa langsung tanyakan Kasipa ya di Instagram dan Facebooknya, silahkan di follow ya. Oke, Kasipa terima kasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih kalian. Dan semuanya kami tutup ya.